Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hamid. Kali ini kita akan melakukan sebuah survei lokasi. Sebelum kita berangkat, APD kita harus kita berbangun adalah sarung tangan, baju lengan panjang, kemudian juga menggunakan sepatu untuk safety ridingnya. Kemudian setelah memakai sepatu juga helm untuk keselamatan kepala. Oke, begitu terus perjalanan kita hari ini. Kita hari ini akan survei ke sebuah destinasi wisata yaitu air terjun. Dan ini adalah air terjun yang masih baru di Tanah Bumbu. Oke, ikuti terus video. Halo rekan-rekan penonton channel Ahmad Jalan Batu Licin. Yang baru mampir jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen untuk masukan agar saya kedepannya dapat membuat konten yang lebih bagus lagi, kemudian lebih bermanfaat, dan juga share kepada teman-teman kalian. Posisi kita saat ini adalah berada di Jalan Raya Kodeko menuju ke air terjun kilometer 22. Untuk kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan saat kita menghadapi sebuah kecelakaan di jalan. Namanya kita sering di jalan, suatu saat bisa jadi kita akan menemui atau mendapati sebuah kecelakaan di jalan. Nah, saya akan berbagi apa yang harus kita lakukan apabila mendapati kecelakaan tersebut. Yang pertama adalah sebisa mungkin jangan panik. Usahakan kita bisa menguasai situasi. Kemudian yang kedua, siapkan catatan untuk mencatat identitas unit yang terlibat. Bisa dengan menggunakan catatan di kertas atau bisa kita catat di HP, atau apabila HP kita sudah canggih dapat kita rekam dan kita foto dokumentasi unit, atau apabila ada ciri khusus di unit tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya apabila sewaktu-waktu ada yang berupaya untuk melarikan diri dari unit yang terlibat, nah kita sudah memegang ciri-ciri unit tersebut. Karena tidak jarang sering terjadi tabrak lari. Nah guys, kita sekarang sudah sampai di kilometer 17. Nah, ini adalah sungai yang lumayan ramai di Tanah Bumbu, terutama di hari weekend. Oke, kita lanjut lagi. Yang langkah ketiga adalah perhatikan orang-orang di sekitar. Apabila ada yang merokok agar bisa dijauhkan. Nah, apabila kejadian tersebut pada malam hari, agar pencahayaannya jangan menggunakan api. Nah, karena apa? Dikhawatirkan ada tercecer bahan bakar dari unit yang terlibat. Apabila terkena percikan api akan membahayakan. Kemudian langkah yang keempat, usahakan berikan tanda dari dua sisi atau dua arah. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan kejadian yang sama atau kecelakaan beruntun. Nah, jadi kita kasih tanda, dapat menggunakan apabila ada trafikon menggunakan trafikon, apabila malam hari bisa kita gunakan lampu lalin, atau apabila siang hari bisa kita gunakan juga ini dengan tanda daun-daun di jalan. Nah, ini kita sudah memasuki jalan area perkebunan sawit. Nah, untuk mulai menuju ke air terjunnya. Kemudian untuk kita sambung lagi tadi yang kelima, apabila ada unit yang terlibat di sekitar masih ada yang hidup, usahakan matikan, cuma dimatikan kontaknya ya guys, bukan menggeser atau merubah posisi unit yang terlibat. Kemudian langkah yang keenam adalah cek kondisi korban. Nah, usahakan pertolongan yang
kita lakukan adalah berawal dari yang berat, namun masih hidup. Nah, kita lakukan berurutan dari yang terberat menuju yang ke ringan. Kemudian pada saat memberikan pertolongan juga sesuai standar penanganan darurat kecelakaan, karena kesalahan penanganan akan berakibat fatal pada korban. Untuk korban yang mau dievakuasi agar memberi tanda atau dokumentasikan dapat menggunakan foto untuk mempermudah identifikasi petugas. Upayakan saat menolong korban minimalisir gerakan. Upayakan kalau mau memberi minum kepada korban, pastikan dulu korban itu telah benar-benar sadar dan tenang. Apabila ada korban yang luka atau mengeluarkan darah, kita usahakan lakukan supaya darah tersebut berhenti mengalir. Misalnya di tangan ada luka, kemudian di atasnya bisa kita ikat menggunakan tali atau kain agar darah tidak mengalir lagi. Apabila korban pingsan, baringkan di tempat yang datar, posisi kaki sejajar dengan jantung. Nah, jangan sampai terbalik. Apabila sudah meninggal dunia, cukup dikasih tanda, dapat menggunakan kapur, digaris atau pilok atau tanda lainnya agar nanti petugas lebih mudah untuk mengidentifikasi. Kemudian langkah yang ketujuh, amankan barang-barang berharga milik korban dan barang-barang bawaan korban. Jangan sampai ada yang memanfaatkan oleh pihak lain. Kemudian langkah yang ke-8 adalah segera menghubungi petugas terdekat, bisa menggunakan HP. Namun apabila di jalan seperti ini, seperti yang saya lewati ini tidak ada signal. Nah, jadi kita harus turun sendiri atau melewati orang lain yang baik kita percaya untuk memberitahukan kepada petugas polsek terdekat bahwa adanya terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian setelah langkah terakhir, setelah semua yang telah kita kerjakan tadi, yang berurutan berawal dari poin 1 sampai poin 8 tadi kita kerjakan, kemudian ceritakan kepada petugas apabila petugas sudah datang. Nah, kita beri keterangan kepada petugas. Kita beri keterangan kepada petugas apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, dan apa yang kita lakukan. Nah, kita sesama manusia harus kita tanamkan untuk saling membantu atau saling menolong kepada sesama. Nah, dan juga jangan takut apabila kita dimintai keterangan oleh pihak petugas. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan ini kita sudah di dalam daerah persawahan menuju lokasi air terjun. Nah, ini sudah kita sampai pergunungan. Nah, apabila kita mendapati sebuah kecelakaan seperti pegunungan seperti ini ya, otomatis tidak ada sinyal. Nah, jadi kita harus memberitahu kepada petugas terdekat. Ini view-nya sangat bagus, guys. Ini di daerah Batu Licin, Kalimantan Selatan. View-nya pegunungan ya, karena yang kita tuju adalah air terjun. Ini guys, nikmatnya kita wisata alam. Nah, di seberang sana itu adalah Gunung Batu. Nikmatnya kita wisata alam adalah sebelum kita sampai di lokasi yang kita tuju, kita sudah dapat menikmati sejuknya udara di sekitar
dan indahnya pemandangan, tumbuhan di kanan kiri jalan. Apalagi posisi seperti ini masih di atas bukit, dan ini adalah sudah jalan mendekati tempat air terjunnya. Nah, sudah tampak parkiran mobil dan pengunjung. Nah, ini adalah di puncaknya, dan air terjunnya adalah kita tinggal menuju ke depan dan ke bawah sana. Nah, ini adalah para pengunjung yang sudah selesai dari lokasi. Dan akhirnya kita sampai, guys. Dan ini adalah air terjun kilometer 20. Nah, ini adalah salah satu hewan atau binatang yang asli di sekitaran air terjun. Apa nama hewan ini, guys? Silahkan kalau di kolom komentar, kasih 1000 kalau saya nyebutnya. Nah, ini adalah keindahan Terdengar airnya yang desuran sangat air segar yang mengalir dan jernih dari hulu menuju hilir. Air mengalir terus. Air pegunungan yang sangat sejuk dan segar. Oke, sebelum video ini berakhir, yang belum melakukan subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Mungkin perjalanan kali ini sampai sini dulu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.